Selamat pagi Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Firman-Mu pelita bagi jalan hidup kami. Jadilah rancangan-Mu dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Haleluya, bagi kemuliaan nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh pertolongan Tuhan, kita pagi hari ini bisa kembali berjumpa di dalam renungan pagi. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik. Anda pasti membayar ketidakjujuran Anda. Bacaan kita diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-11. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan banyak berbicara tentang ketidakjujuran, seperti yang ditulis dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang pertama. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jika Anda ingin berkat Tuhan atas keuangan Anda harus jujur. Anda tidak diberkati ketika mengambil keuntungan dari hak orang lain. Pernahkah Anda mengenal seseorang yang menghasilkan uang secara tidak jujur, dan itu hanya membuat mereka kesulitan dalam keuangan? Itu selalu merupakan hasil keuntungan yang dibuat dengan ketidakjujuran. Ingat, Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Jika Anda tidak jujur dengan orang lain, itu akan dikembalikan kepada Anda. Jika Anda merasa belum tertangkap, waktu akan membuktikannya. Tidak ada yang bisa melecehkan Tuhan dan lolos begitu saja. Apapun yang Anda tabur, Anda pasti akan menuai. Prinsip menabur dan menuai adalah pengingat yang kuat akan pentingnya bersikap jujur dengan keuangan. Kadang-kadang, tekanan untuk ikut arus ketidakjujuran dunia atau hanya tekanan untuk ingin menjadi cepat kaya itu begitu luar biasa. Sehingga kita bahkan sebagai orang percaya tergoda untuk mengkompromikan etika kita dan mungkin melakukan sedikit bayangan kebenaran untuk menghasilkan uang. Mungkin kita menilai terlalu tinggi barang dagangan kita, atau mungkin kita tidak memberitahu seseorang
kerusakan barang yang kita jual. Atau mungkin kita tidak membayarkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai potongan pajak. Mungkin kita tidak mengatakan yang sebenarnya transaksi kita dengan orang lain. Tuhan telah mengatakan bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan Anda jika Anda meminta bantuannya dan menjaga integritas Anda. Anda tidak harus tidak jujur untuk maju. Titik. Itu yang dikatakannya kepada setiap orang percaya. Anda hanya perlu memilih untuk taat hari demi hari. Tuhan melihat hati dan tindakan Anda, dan Dia akan memberkati Anda ketika Anda memilih untuk menghormatinya dalam keuangan Anda. Tuhan menuntut keadilan dalam setiap transaksi bisnis Anda. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.